Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Satrio Aribowo, saya CGP Angkatan 11, Guru Pendidikan Agama Islam di STD Bani 02 Sampang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang simpulan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam koneksi antar materi yang sudah saya pelajari di modul 1.1. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab 3 pertanyaan besar yang ada dalam LMS. Yang pertama adalah apa yang saya pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul. Yang pertama, guru sebagai pusat kegiatan, yang dimaknai bahwa guru sebagai sumber ilmu, sumber pengetahuan, dan sumber pembelajaran. Siswa hanya sebatas kepada objek untuk ditransferkan ilmunya atau transfer knowledge tanpa memikirkan bahwa siswa punya pemikiran sendiri atau mempunyai kreasi sendiri. Yang kedua, murid bersifat pasif, hanya mengikuti instruksi maupun hafalan yang diberikan oleh guru. Artinya siswa hanya sebatas mendengarkan, mengamati, dan tidak ada sela untuk berpendapat atau menyampaikan pemikirannya. Yang ketiga, keberhasilan belajar dilihat dari tes normatif atau tes yang dilakukan di akhir sesi atau semester dan semacamnya, tanpa melihat proses bagaimana dia belajar atau melihat karakter-karakter pada saat pembelajaran itu sendiri. Terus poin yang keempat adalah saya berpikir bahwa semua siswa itu sama. Tidak ada yang spesial dan tidak ada yang berbeda di antara semua siswa. Jadi pembelajaran menggunakan metode yang sama dan untuk siswa yang sama itu masih sangat relevan untuk pemikiran saya dulu sebelum mengikuti modul 1.1. Kemudian perubahan setelah saya mengikuti modul 1.1 ada 3 poin. Yang pertama, saya menyadari betul bahwa penting peran murid dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi siswa diajak untuk bersama-sama belajar. Diajak bukan berarti hanya sebatas jadi objek, tapi siswa menjadi subjek itu sendiri dalam pembelajaran. Yang kedua, menghargai individualitas murid, memahami bahwa setiap murid memiliki kecepatan, minat, dan gaya belajar yang tentu berbeda dengan yang lain. Karena siswa ini bersifat unik, seperti yang disampaikan oleh KHD, bahwa keunikan siswa ini menjadi sebuah fitrah tersendiri. Yang ketiga, menyadari pentingnya lingkungan belajar yang demokratis, di mana murid merasa dihargai dan didengar. Dan ini menandakan bahwa siswa itu bukan seperti kertas kosong yang bisa ditulis apa saja oleh guru atau oleh orang-orang yang sekitar. Tapi siswa ini mempunyai karakter bawaan atau unik itu sendiri. Sehingga perlu adanya untuk diajak bicara, perlu adanya untuk diajak partisipasi bagaimana pembelajaran itu yang baik dan betul. Kemudian tindakan atau perilaku setelah uh, saya berpikir demikian, bahwa yang pertama menerapkan pendekatan yang lebih student centris, atau murid itu mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya, untuk berdiskusi, kolaborasi, baik antara sesama siswa, guru, atau yang lain. Jadi siswa mempunyai pemikiran sendiri bagaimana dia berkembang dan belajar. Yang kedua adalah lebih sering menggunakan metode pembelajaran basisnya proyek atau kegiatan hands-on untuk membuat pembelajaran lebih kontekstual dan relevan. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun, bukan hanya sebatas menilai berdasarkan hasil akhirnya saja, tapi juga proses belajar yang tadi saya sebutkan, bahwa proses belajar itu sangat penting, di mana perkembangan siswa bisa dilihat dari perkembangan setiap harinya, setiap minggunya, bahkan bulan. Tidak sebatas pada hasil akhirnya saja. Ada progres-progres tertentu yang bisa kita lihat di situ. Dan ini sangat urgensi pada saat kita paham tentang hal demikian semacam itu. Dan apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Tentu ada sebuah follow up atau tindakan. Setelah saya memahami tentang pemikiran KHD dan saya terapkan dalam konteks saya, yaitu yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang demokratis. Ini tindakannya adalah berupa mengembangkan suasana kelas yang inklusif
dan demokratis, di mana setiap murid ini merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif, bukan cuma sebatas pasif saja atau menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai pendapat serta ide murid, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mandiri, tidak hanya sebatas disuruh dan menunggu instruksi atau hafalan yang diberikan, atau menunggu arahan dari guru itu sendiri, tapi siswa punya pemikiran-pemikiran dan jiwa kreasi itu sendiri. Kemudian, mendengarkan dan menghargai pendapat serta ide-ide murid, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mandiri. Yang dimaksudnya adalah, pertama, siswa menjadi student center atau pusat pembelajaran itu sendiri, menjadi subjek, bahwa pembelajaran ini siswa yang bisa menentukan bagaimana dia bisa belajar lebih maksimal dan diarahkan oleh guru sebagai fasilitator. Yang kedua, pembelajaran lebih interaktif, yang dimaknai bahwa pembelajaran ini harus bersifat hidup, bukan cuma sebatas transfer knowledge saja, bahwa siswa bisa berinteraktif bagaimana isi pemikiran, ide-ide yang bisa dikeluarkan, dituangkan dalam sebuah lisan maupun tulisan, dan bisa disampaikan dia kepada sesama siswa maupun kepada guru. Kemudian guru sebagai fasilitator. Fasilitator dimaknai bahwa guru menyediakan apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam belajar untuk bisa memaksimalkan dia dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi adanya sebuah tukar pemikiran, adanya sebuah diskusi yang interaktif yang baik, sehingga pembelajaran itu lebih hidup macam itu. Dan ini menjadi penting bahwa kalau pembelajaran ini bisa hidup, bisa bergerak, dan bisa uh, student center, ini akan membuat siswa akan lebih senang dalam belajar, tidak jenuh, tidak bosan, bahkan tidak malas dalam belajar. Demikian dari saya atas simpulan dari pemikiran filosofis KHD dalam koneksi antar materi. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.